Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran administrasi sistem jaringan. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi KD 3.12, yaitu mengevaluasi dedicated hosting server. Oke, di sini ada gambar server, kita ilustrasikan bahwa ini adalah sebuah dedicated server ya. Di sini ada beberapa server-server fisik yang terpisah. Jadi server-server fisik yang terpisah ini bisa kita sewa secara utuh. Namanya di dedicated server seperti itu ya, dedicated hosting. Jadi ada layanan hosting yang menyediakan layanan untuk menyewa server secara keseluruhan utuh ya. Jadi satu server ini bisa kita sewa atau disewakan kepada pelanggan atau perusahaan-perusahaan yang mau berlangganan dedicated hosting atau dedicated server ini. Bisa secara utuh ataupun sebagian dari server-server ini ya. Nah, kira-kira penjelasan singkatnya seperti itu ya berkaitan dengan dedicated hosting server ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke materinya ya. Oke, kita lihat indikatornya atau indikator pencapaian kompetensinya. Di sini ada dua ya. Yang pertama kita lihat dulu 3.13.1 itu menjelaskan konsep dedicated hosting server. Yang kedua 3.13.2 menentukan cara konfigurasi dedicated hosting server. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu menjelaskan konsep dedicated hosting server. Nah, perlu kita pahami dulu ya apa yang dimaksud dengan dedicated hosting dan dedicated server. Jadi harus dipahami yang dimaksud dedicated hosting itu apa, sementara dedicated server itu apa. Nah, dedicated hosting itu sendiri adalah sebuah layanan jasa ya, sebuah layanan jasa hosting ya, yang berbentuk seperti virtualisasi server ya. Jadi ada layanan jasa atau layanan hosting yang menyediakan server secara virtualisasi ya, server secara virtualisasi yang mana memungkinkan para pelanggan atau pengguna untuk menyewa sebagian server lebih banyak atau bahkan menyewa seluruh server untuk digunakan oleh website pelanggan tersebut ya. Nah, seperti yang dijelaskan pada gambar awal tadi bahwa ada satu server bisa disewa secara utuh ya, jadi satu server disewa secara utuh atau disewa sebagian untuk meletakkan website si pelanggan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan dedicated hosting. Sementara dedicated server itu berhubungan lebih kepada server fisiknya atau barang tersebut ya, atau benda tersebut secara fisiknya. Jadi pelanggan dapat menyewa satu server fisik secara keseluruhan. Nah, jadi beda ya antara dedicated hosting dan dedicated server. Satu itu adalah fisiknya, satu adalah layanan jasa hostingnya. Nah, kira-kira seperti itu ya antara dedicated hosting dan dedicated server. Kita lanjut ya. Kita lihat ada yang namanya dedicated server dan colocation server. Sebenarnya dua istilahnya adalah sama maksudnya ya, antara dedicated server dan colocation server. Nah, kedua server tersebut sebenarnya merupakan server yang sama, yang membedakan adalah komponen hardware-nya saja ya, perangkat kerasnya saja yang berbeda. Yang mana untuk dedicated server ini kita lebih pada menyewa ke data center ya, menyewa ke data center atau pemilik server tersebut. Sementara colocation server ini perangkatnya kita miliki sendiri, kita letakkan di dalam data center. Nah, perangkat kerasnya itu berupa apa? Mulai dari hardware-nya dan perangkat keras software ya, firewall hingga komponen lainnya yang diletakkan dalam data center untuk dikelola dan dirawat. Nah, pada dedicated dan colocation server pengguna memiliki root access ya, root access server, dan memiliki wewenang penuh untuk memanajemen servernya sendiri. Jadi seperti itu ya antara dedicated server dan colocation server. Itu sebenarnya sama, hanya beda kepemilikan komponen hardware-nya atau perangkat kerasnya. Satu hanya menyewa saja, di mana suatu saat barang tersebut ketika sudah tidak disewa bisa diambil oleh pemiliknya. Sementara colocation server ya kita membeli dan menjadi milik kita sendiri server tersebut, dan kita letakkan di dalam data server, data center. Nah, suatu saat ketika kita tidak lagi menggunakan server kita bisa ambil kembali perangkat-perangkat keras itu, mulai dari harddisknya, RAM-nya, prosesornya, serta seluruh sumber daya yang
berada dalam colocation server tadi, kita bisa ambil kembali. Atau kalau kita mau jual pun bisa dijual kepada perusahaan-perusahaan yang mau membeli server kita tadi. Kira-kira seperti itu ya, antara dedicated server dan colocation server. Oke, kita lanjut. Kita lihat kelebihan dan kekurangan dari dedicated dan colocation server. Kita lihat kelebihan yang pertama. Yang pertama, ada sebuah server fisik yang hanya dipergunakan untuk kita atau Anda ya. Jadi ketika kita menyewa atau membeli server, maka server secara fisik itu akan dipergunakan hanya untuk kita sendiri saja, tidak berbagi dengan orang lain ya, tidak seperti share hosting tadi, kita harus berbagi satu server, berbagi dengan yang lain. Sementara di dedicated server ini, satu buah server fisik hanya diperuntukkan untuk kita sendiri yang menyewa di layanan hosting tersebut. Yang kedua, memiliki akses root ya. Ketika kita sudah menyewa satu buah server tersebut, maka kita diberikan akses root server ya, untuk mengakses seluruh sumber daya atau resource yang ada dalam server tersebut, mulai dari perangkat keras maupun perangkat lunaknya, untuk dikonfigurasi atau ditambah maupun dimodifikasi untuk keperluan dan kebutuhan server kita. Itu yang kedua, kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, Anda atau kita yang menerapkan aturan sendiri. Ketika kita menyewa dedicated server, maka secara penuh kita yang membuat aturan tersebut ya. Karena kita diberikan hak penuh di situ membuat aturan, akses masuk ke dalam. Ya, berkaitan dengan aturan ini, kita menentukan aturan berkaitan dengan penggunaan user ya, penggunaan user, aturan yang berkaitan dengan pengaturan konfigurasi, serta seluruh akses yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi server yang sudah kita sewa tadi, sesuai dengan aturan yang kita terapkan. Yang keempat, kontrol penuh untuk meningkatkan spesifikasi server sendiri. Itu kelebihan yang keempat ya. Kita karena dikasih akses root, maka kita bisa mengontrol secara penuh ya, berkaitan dengan untuk peningkatan spesifikasi server, untuk softwarenya maupun hardwarenya, itu kita bisa tingkatkan dia punya spesifikasinya. Yang kelima, resource yang besar untuk kita sendiri ya, resource atau sumber daya ya, berkaitan dengan kapasitas hard disk, kapasitas RAM, kapasitas prosesornya, itu besar diberikan kepada kita yang menyewa dedicated atau colocation server tadi. Nah, itu kira-kira kelebihan dari dedicated. Sekarang kita lihat kekurangannya. Kekurangan yang pertama, maka ketika kita menyewa dedicated atau colocation server, maka kita harus mempunyai pengetahuan dasar tentang server dan sistem operasi yang ada dalam server tersebut ya. Kalau kita tidak mengetahui, kita tidak mempelajari, ya maka akan kesulitan kita membangun sebuah dedicated, di mana kita harus menginstal perangkat kerasnya maupun menginstal sistem operasi yang diperuntukkan untuk sebuah dedicated ataupun colocation server tersebut. Yang berikut, yang kedua, berkaitan dengan biaya ya. Ya, pastinya biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari server hosting, karena harga sebuah server secara utuh itu akan lebih besar biayanya ya, dibanding dengan server hosting, karena server hosting itu satu server bisa disewa secara bersama-sama, sementara dedicated hosting atau dedicated server ini satu server kita yang menyewa sendiri dan untuk peruntukan kita sendiri dan meletakkan website kita sendiri. Jadi pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, kekurangan yang ketiga adalah harus menginstal control panel sendiri ya. Jadi jasa atau jasa penyewa hosting tersebut, dia tidak menginstal atau menyiapkan control panel, tapi kita yang disuruh untuk menginstal control panel sendiri untuk mengakses website atau webmail kita yang ada di dalam dedicated hosting atau dedicated server tersebut. Dan yang keempat, jika kita melakukan upgrade atau downgrade
maka akan mengalami downtime karena server harus dimatikan ya. Kalau server dimatikan atau otomatis waktu akan berkurang ya, sehingga pengunjung yang berkunjung ke website atau server kita itu akan terganggu karena servernya dimatikan, jadi tidak bisa akses ke dalam server dedicate tadi. Itu kira-kira kekurangan dari dedicate atau colocation server. Nah, dedicate atau colocation server cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan resource yang besar serta memiliki traffic website yang tinggi, di mana modul tertentu itu yang ada di dalam dedicate atau colocation center tidak ada di dalam share hosting ya. Tidak ada modul-modul tertentu yang dimiliki oleh dedicate server, sementara di share hosting tidak dilengkapi, dan tingkat keamanan pastinya akan lebih tinggi di dedicate server atau dedicate hosting tadi dibandingkan dengan di share hosting. Nah, selanjutnya bagaimana kita memilih dedicate server ya? Apa yang harus diperhatikan ketika kita hendak memilih sebuah dedicate server? Yang pertama itu berkaitan dengan spesifikasi server. Nah, untuk spesifikasi server kita harus pahami dulu ya, spesifikasi server yang kita sewa itu sudah memenuhi standar sebagai dedicate server atau tidak. Jangan sampai yang kita sewa bukannya dedicate server malah share hosting ya, atau VPS. Itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, spesifikasi mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber yang resource yang disiapkan oleh jasa hosting tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kapasitas memori ya. Nah, ketika kita atau kalian hendak memilih layanan dedicate hosting untuk website ya, pastikan bahwa memori yang mendukung website itu mampu memberikan performa terbaik ya, dimana kecepatan akses itu merupakan salah satu aspek penting ya, yang pasti tidak bisa ditawar-tawar, karena ketika traffic mulai tinggi terhadap website kita maka dibutuhkan kapasitas memori yang baik, yang besar ya. Kita perlu menganalisa terlebih dahulu penyedia hosting pilihan kita ya. Pastikan mereka memberikan RAM yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan website kita. Itu yang kedua ya, berkaitan dengan kapasitas memori. Yang ketiga berkaitan dengan faktor keamanan. Nah, untuk faktor keamanan dalam memilih dedicate hosting, kita tentu akan bertanya dalam hati apakah provider tersebut bisa menjamin keamanan data website kita ya. Pastinya kita menginginkan layanan dedicate hosting dengan tingkat keamanan yang tinggi ya. Terlebih jika website yang kita website kita itu berupa e-commerce ya, berupa e-commerce atau layanan jual beli ya, seperti itu, yang tentu saja memiliki banyak data penting. Untuk menghindari kerugian, sebaiknya kita pilih penyedia dedicate hosting yang memberikan jaminan berupa hardware dan software yang berlisensi untuk keamanan ya. Itu penting ya, faktor keamanan ini, apalagi yang dijelaskan tadi berkaitan dengan website yang e-commerce, itu data-data penting banyak, data pelanggan, data barang segala macam itu perlu di backup atau diamankan ya. Itu kira-kira seperti itu. Yang berikut hal yang perlu kita perhatikan adalah dukungan teknis ya. Pengguna dedicate hosting adalah mereka yang memiliki website premium. Dalam hal ini mereka pantas untuk mendapat prioritas pelayanan ya, dukungan teknis ya, dimana tentukan pilihan Anda pada penyedia dedicate hosting yang siap memberi dukungan teknis terbaik untuk kita. Ya, mestinya mereka menawarkan berbagai macam sarana komunikasi untuk membantu kita mengatasi setiap isu atau masalah tata kelola dedicate hosting yang kita hadapi. Itu yang berkaitan dengan dukungan teknis ya. Yang berikut
berkait dengan harga, ya. Nah, tanpa mengesampingkan harga, ya, atau mengesampingkan kualitas, harga merupakan salah satu faktor penting, ya. Dalam berkaitan dengan kualitas, pasti harga itu perlu diperhatikan, ya. Selalu menjadi aspek pertimbangan, ya, di mana harga mahal bukan indikator kualitas layanannya, dan harga murah juga perlu dipertanyakan, ya. Kalau sampai harganya murah, ya, apakah pantas untuk sebuah dedicated server dengan harganya yang di bawah rata-rata dari harga-harga yang normal, ya. Itu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan harga, ya. Jadi kualitas bagus pasti harganya juga pasti disesuaikan dengan kualitas server yang kita beli atau kita sewa tadi. Nah, itu yang berkaitan dengan harga. Sekarang kita masuk pada cloud computing, ya. Apa yang dimaksud dengan cloud computing itu, ya? Nah, cloud computing dalam bahasa Indonesia atau cloud computing dapat diartikan sebagai komputasi awan, yakni paduan teknologi yang memanfaatkan komputer atau komputas atau computing dan pengembangan berbasis internet. Dalam hal ini disebut awan atau cloud. Cloud merupakan sebuah istilah yang diberikan untuk teknologi yang dapat diakses melalui jaringan internet, ya. Itu yang dimaksud dengan cloud computing. Ada 3 jenis layanan berbasis cloud, ya. Kita pelajari di sini, ya. Ada 3 jenis layanan berbasis cloud. Yang pertama itu SaaS atau Software as a Service, ya. Berarti ada layanan yang diperuntukkan untuk sebuah software, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dijelaskan bahwa layanan cloud computing ini disediakan dalam bentuk software, atau perangkat lunak. Nah, contohnya di sini adalah Google Doc, layanan Google Doc, dan Spreadsheet, serta Adobe Creative Cloud, dan Office 365. Itu ada layanan cloud computing, ya, yang masuk pada jenis software as a service, ya. Nah, pada layanan SaaS ini pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di maintenance, ya. Karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan oleh penyedia layanan. Ya, jadi pengguna tidak perlu tahu bagaimana aplikasi tersebut dibuat atau di maintenance. Kita cukup menggunakan saja. Itu layanan yang diberikan oleh layanan cloud computing yang diberikan oleh SaaS tadi, ya, Software as Service. Nah, keuntungan dari layanan ini bahwa pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan karena gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuatnya sendiri, ya. Itu keuntungan, ya. Jadi kita hanya bisa saja menggunakan secara gratis atau dengan bayar biaya, ya, biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi besar. Biaya sewa pasti murah, ya. Tidak sebanding dengan kita harus membangun sebuah server secara keseluruhan, ya. Kita hanya menyewa penyimpanan saja, lokasi media penyimpanan saja, kira-kira seperti itu, ya. Kita hanya menyewa penyimpanan software tadi, ya, atau software as service yang disingkat dengan SaaS ini. Nah, ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya berfokus pada data miliknya saja, ya. Ketika kita menyimpan data pada saat kita menggunakan aplikasi atau software Office 365, ya, kita cuma fokus pada data-data yang kita kirim ke dalam cloud computing tadi, cloud computing SaaS tadi.
Kita tidak perlu tahu bagaimana software itu dibuat, bagaimana software itu di maintenance. Kita tidak perlu tahu seperti sejauh mana software itu. Kita hanya menggunakannya saja dan memperhatikan data yang kita miliki, yang kita simpan di dalam cloud SaaS ini. Nah, itu keuntungan. Kerugiannya, pengguna tidak memiliki kendali penuh ya, tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang kita sewa. Misalnya kita sewa tadi Office 365 ya, kita tidak bisa mengendalikan secara penuh ya aplikasi Office 365 itu yang kita sewa. Di mana pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan oleh SaaS ya, yang disediakan, karena SaaS bersifat multi tenant ya, sehingga fitur-fitur yang dibuat itu adalah fitur yang umum. Fitur yang dibuat adalah fitur umum dan tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan pengguna-pengguna tertentu. Ini lebih ke umum ya, untuk seluruh pengguna, seluruh orang yang menyewa. Itu yang berkaitan dengan cloud software as a service atau cloud SaaS tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cloud yang kedua adalah cloud platform as a service atau disingkat dengan PaaS. Nah, cloud atau media awan tersebut ya, computing awan ini, itu layanan jenis ini hadir dalam bentuk platform ya, platform yang dapat kita gunakan untuk membuat aplikasi. Jadi yang berkaitan dengan platform berarti kita diberi akses untuk membuat aplikasi ya, untuk membuat aplikasi. Contohnya adalah Amazon ya, aplikasi Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook dan lain-lain ya. Itu yang menyewa cloud PaaS tersebut ya. Jadi ketika dia menyewa cloud PaaS ini, dia bisa mengembangkan aplikasinya atau softwarenya di dalam cloud PaaS ini, cloud computing ini ya. Nah, keuntungannya ya, keuntungan ketika kita menyewa cloud PaaS ini, pengguna dapat membuat aplikasi sendiri ya, dengan banyak fitur yang sudah tersedia seperti keamanan platform, operasi sistem, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Nah, pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi ya. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga hanya dibayarkan benar-benar sesuai dengan dengan yang kita gunakan saat itu. Jadi ketika tinggi ya di skala diprioritaskan, ketika rendah ya akan di skalabilitas lagi, diperbaiki lagi dan disesuaikan dengan biayanya ya. Kalau makin banyak ya pasti biayanya besar. Kalau sepi ya biayanya akan lebih rendah, lebih kecil. Nah, kerugian dari platform as atau platform as service atau PaaS ini, kerugiannya adalah fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform ya, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Itu kerugian. Yang ketiga, cloud computing yang ketiga adalah infrastruktur as service atau disingkat dengan IaaS. Nah, pada IaaS ini penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi atau cloud computing yang lengkap, mulai dari server, jaringan, storage atau media penyimpanan, hingga ruang data center. Nah, kita bisa menambah komponen komputasi seperti CPU, RAM, storage,
public IP, dan lain-lain untuk membangun komputer virtual yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu yang dimaksud dengan infrastruktur. Berarti infrastruktur berkaitan dengan pembangunan, pengembangan perangkat dari cloud computing kita. Ya, mulai dari komponen seperti CPU, RAM tadi, storage, public IP, ya, atau IP public tadi ya. Nah, keuntungan dari infrastruktur ini, infrastruktur as service atau IaaS ini, pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik ya, kita tidak perlu membeli, tetapi cukup melakukan pemeliharaan rutin ya, dan melakukan konfigurasi perangkat yang sudah kita sewa tadi. Kerugiannya, pengguna harus terhubung ke internet ya. Pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya. Serta jika membutuhkan penambahan sumber daya atau resource tadi, harus menghubungi pihak penyedia layanan cloud computing ini. Ya, harus menghubungi pihak tersebut. Menghubungi pihak tersebut, di mana pengguna atau pengguna mengurus sendiri operasi sistemnya, keamanan, aplikasi database, framework, dan lain-lain, karena disediakan hanya server dan jaringan. Jadi untuk pengurusan atau maintenance terhadap sistem operasi serta keamanan serta database framework itu kita yang mengelolanya sendiri ya. Hanya aja penyewa hanya menyewa server jaringan saja, sementara keamanannya serta aplikasi ya kita yang bertanggung jawab sendiri. Nah, kira-kira itu ada 3 jenis cloud computing yang harus kita ketahui ya. Nah, mungkin materi yang kita bahas siang ini sampai di sini ya, kita akhiri saja dulu. Nah, nanti kita akan bahas materi lanjutannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa dipelajari untuk mempersiapkan diri mengikuti kuis ataupun latihan yang akan diberikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apabila ada kekurangan atau kesalahan ya bisa dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalam.